yang kita kerjakan terdiri dari dua unsur. Ada unsur amali, yaitu amal dari ibadah itu, dan ada unsur ruhi, jiwa atau ruh yang terkandung dalam ibadah, yang Allah kehendaki kedua-duanya diperoleh. Amalnya dikerjakan, ruhnya dapat kita laksanakan. Seperti sholat, ada amal sholat, ada ruh sholat. Amal sholat itulah mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan pada sholat ada jiwanya, yaitu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lewat sholat diharapkan maka perbuatan keji dan munkar itu bisa terhindari. Zakat, ada amaliyah zakat dan ada ruh zakat. Amaliyah zakat itulah kita mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab kepada orang yang berhak untuk menerima. Namun pada zakat ada ruhnya, seperti dijelaskan Allah bahwa zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lewat zakat membersihkan sifat-sifat yang kotor pada diri, dan lewat zakat bisa mengembangkan barokah. Haji, ada amaliyah haji, ada ruh haji. Amaliyah haji mulai dari ihram, dari mikot sampai tawaf. Namun yang dikehendaki oleh Allah tidak hanya amaliyah haji, tapi jiwa haji itu mesti ditangkap, yaitu ayyarji'a khairan mimma kana, jika pulang dari haji amalnya lebih baik, wala yu'awidhu ma'asyihi, dan tidak mengulangi kemaksiatan yang pernah dilakukan. Bagaimana dengan ibadah saum? Sama, ada amaliyah saum dan ada ruh saum. Lewat ibadah saum pada bulan Ramadan kita dididik, ditarbiyah dengan dua jenis tarbiyah: tarbiyah amaliyah, pendidikan amal dari saum itu sendiri, wa tarbiyah ruhiyah tahdibiyah, yaitu pendidikan ruh, jiwa, agar jiwa kita menjadi jiwa yang afiah. Jika kita ingin mengetahui mana amaliyah saum dan mana ruh saum, nampaknya tidak akan terlalu sulit, karena Allah telah memudahkan berkaitan dengan ayat-ayat saum dalam Quran, dan itu termasuk kemujizatan Quran dari sisi susunan ayat-ayat. Ibadah yang berkaitan dengan saum, Allah hanya menempatkan dalam satu surat. Suratnya Al-Baqarah. Jangan mencari ayat tentang saum di luar itu.
Tidak ada. Ayat yang berkaitan dengan saum hanya ada dalam satu ruku, ain. Kalau kita lihat Quran di pinggir kan ada ain ya. Itu ayat yang berkaitan dengan saum hanya ada dalam satu ain, dari ain ke ain, yaitu ain yang ke-23. Ayat yang berkaitan dengan saum cuma 6. Bayangkan. Kalau isi ayat Quran 3366, maka ayat saumnya cuma 6. Yang 3360-nya ayat lain. Jadi sangat sedikit. Yang 6 pun tidak diacak oleh Allah berurutan. Nah, mulai 183, 184, 185, 186, 187, 188. Jadi geus ngagunduk gitu ayat tentang saumah. Makanya kalau ibu cari ayat saum, ternyata ditingali dina surat Al-Jiljalah. Oh pasti eta mah can ngaji gitu. Coba nggak akan ada. Jadi suratnya Al-Baqarah ain ke-23, ayatnya cuma 6. Yang 6 itu berurutan 183, 184, 105, 106, 187, 188. Yang ke-6 itu menggambarkan sosok saum. Karena saum itu diawali dengan tidak makan dan diakhiri dengan makan. Ayat yang ke-183 tidak makan, ayat yang ke-188 makan. Hebat itu. Makanya Mufassir menjelaskan inilah kemujizatan Al-Quran dari sisi tertib susunan ayat itu berkaitan dengan saum Ramadan. Nah, kita akan mengkaji nilai-nilai pendidikan dalam saum Ramadan itu dari dua sisi. Satu, pendidikan amalnya. Yang kedua, pendidikan ruhnya. Per ayat kita kaji sepintas, nanti kita lihat mana ruhnya dan mana amaliyahnya. Makalah sudah saya kirim sebenarnya malam tadi jam 9 ya ke Ustadz Irman. Nanti ibu-ibu kalau perlu makalah tinggal minta saja ke Ustadz Irman, itu ya makalahnya. Nah, pada ayat 183 ini kitab apa ibu ya? Itu menjelaskan tentang wajibnya saum. Bahwa ibadah saum itu bukan sesuatu hal yang baru. Hukumnya telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa umat terdahulu itu? Ahlu kitab. Rasulullah SAW menjelaskan siyamu Ramadan katabahullahu alal umami qablakum. Ini sabda Nabi. Saum Ramadan itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Siapa mereka yang telah mendapat kewajiban untuk melaksanakan saum Ramadan itu? Kataba ala qaumi Musa wa Isa sauma Ramadana. Allah telah mewajibkan kepada kaum Nabi Musa, kepada kaum Nabi Isa
tentang wajibnya saum Ramadan itu. Cuman bangsa Nasrani merubah saum Ramadan yang tadinya 1 bulan 30 hari menjadi 50 hari. Kenapa mereka merubah? Pertama, karena ada ahbar pendeta yang sakit. Kalau sembuh rek nambah puasa 10. Kebetulan pendetanya sembuh, maka tina 30 tambah 10 jadi 40. Ada lagi yang sakit pendeta lain. Kalau seandainya sembuh akan ditambah 7 hari. Ternyata Allah menakdirkan sembuh, maka ditambah saumnya menjadi 47. Ada raja yang sakit, kalau sembuh rek ditambah 3 hari. Kebetulan sembuh ditambah 3 poe, jadi saumna teh sabaraha poe? 50 hari. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi yang bersumber dari Dogfal bin Handolah. Jadi 50 hari. Ada di daerah lain yang saumnya itu 40 hari, yang suka disebut mati geninya. Kalau saum mati geni ini gak akan kuat bagi orang muslim, karena 40 hari sok sieun engke kalau mati geni leungit geni nak gitu teh, berarti tinggal mati nak. Nah karena itu saum Ramadan bukan sesuatu hal yang baru, telah diwajibkan kepada kaum Nabi Musa, kepada Nabi Isa sauma Ramadana. Ayat yang ke-184, ayyamam ma'dudat, ini menjelaskan cara-cara saum Ramadan. Cara saum Ramadan itu hari-harinya tertentu, bulannya tertentu, yaitu 1 bulan pada bulan Ramadan. Caranya makdudat, ada ya'udu menghitung. Kalau menghitung mapai, hari ini saum. Seperti militer, lamun kita ngitung pan militer, kalau ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu. Militer tidak menghitung begini 1, 10, tidak begitu. Nah karena makdudat, maka cara saum Ramadan itu hari ini saum, besok saum, besok saum, besok saum, besok saum. Lalu dijelaskan oleh Allah cara berikutnya. Bagi yang sakit dan yang sabar ada kelonggaran, boleh buka lalu hitung pada hari yang lain, lakukanlah qada. Pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini qada. Sakit yang bagaimana? Yang boleh buka lalu qada, yatazayadul marad, yaitu andai kata dia saum sakitnya nambahan. Ma'rifatu doror aksaru, yang dia tahu seandainya saum kemadorotannya semakin sulit. Jadi tidak sembarang sakit anu sakirana mun saum gering teh nambahan. Ari bisul sakit, lamun orang
saum bisulna nambahan, eta mah tong buka. Lantaran kuring sakit naon, sakit bisul teu nambahan gitu. Terus ala safarin, berada dalam safar. Ini penting. Quran menyebutnya ala safarin, berada di atas safar, keur safar. Bukan ila safarin. Kalau ila safarin rek safar. Makanya jika ibu bapak punya rencana besok akan safar ke Jakarta, nah misalnya malam besok akan safar ke Jakarta, maka besok moal saum. Saparna enggeus encan acan. Kita niat saum, lakukan tetap sahur oleh kita. Apabila kita pergi safar, berada dalam perjalanan, baru kita diberi rukhsah untuk buka. Loh. Bukan safar acan gitu kan, tapi teu saum leuwih awal itu. Jadi kita kebolehan untuk rukhsah itu apabila berada betul-betul di dalam, sedang ada dalam perjalanan, bukan akan. Bukan akan. Kemudian aturan bagi umat Muhammad yang kedua, wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang itokoh itu at-tahammul ma'al masyaqqah, mampu tapi ripuh, itu itokoh. Jadi kalau dia memaksakan saum, sebenarnya dia mampu ngan karasana ripuh. Dijelaskan di dalam hadis Nabi dan dijelaskan oleh para mufassir, yang termasuk kepada jenis itokoh asyuyukh ad-du'afa, kakek-kakek yang lemah. Nah ini boleh buka, lalu nanti beri makan kepada fakir miskin, itu yang disebut dengan fidyah. Du'afa, kakek-kakek yang lemah. Nah, bagaimana kalau kakek yang kuat? Sebab aki-aki teh dua macam. Aya anu lemah, aya anu kuat. Kalau kakek yang kuat itu wajib sahum. Kumalamun pemuda nu leuleusna jiga aki-aki. Nah, sama. Lain karena kakeknya, tapi du'afanya. Yang termasuk kepada fidyah az-zamani, yang sakit terus menerus, yang tidak diharapkan menurut logika akan cepat untuk sembuh, seperti penyakit mah yang kronis. Al-umal, pekerja adaim, yang terus menerus, yang dia sebenarnya asyaqah asyadidah, yang sangat berat. Lamun manehanana teu didamel ngalaksanakeun saum bisa ngan teu boga duit. Lamun manehanana didamel boga keur bekal boga duit ngan teu bisa saum. Maka Islam Allah memudahkan saum kamu. Berat kerja kamu, sisihkan uang dari kerja lalu berikan kepada fakir miskin. Ternyata hasilnya tidak ada, karena hanya cukup untuk keluarga asal jujur, gitu kan? Seperti
Nabi menjelaskan, berikan pada fakir miskin. Tidak ada yang miskin di kampung saya kecuali saya. Saya bingung, kasaku demi kena makan oleh kamu. Nah gitu. Enteng Islam. Kita jangan mengatakan bahwa pekerja berat itu menurut akal kita. Kembali kepada kejujuran masing-masing. Tidak bisa kita mengatakan yang bekerja berat teh tukang becak. Kumaha mun tukang beca nanti isuk nepikeun ka sore sare wedena beca. Nah, kembalilah kepada kejujuran masing-masing. Mungkin saja seorang dokter yang mengoperasi dari pagi sampai sore karena banyak orang yang masih dioperasi, merasa lelah karena mengisap biusan lalu menjadi lemah badannya, itu kategori kesana. Kemudian al-hubla wal murdi, orang yang hamil, orang yang menyusui takut anaknya menjadi doror, maka masuk kepada jenis fidyah. Jangan punya pikiran ibu atau saya kuat, Allah lebih tahu. Bayi di dalam perut membutuhkan sesuatu. Jangan kita punya pandangan saya kuat, ternyata bayi yang kita susui adalah memerlukan zat. Allah lebih tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menentukan adanya fidyah. Kedua ini, qada dan fidyah, dulu tidak ada bagi umat-umat sebelum umat Muhammad, sekalipun mereka diwajibkan untuk saum. Karena itu hadis Nabi mengatakan, yang dikutip juga oleh Ibnu Katsir syari'nya, fakana man sa'a soma wa man sya'at ama miskinan. Orang dulu kalau mau saum, saum. Kalau tidak mau saum, memberi makan pada fakir miskin. Tinggal milih. Rek saum, enggak. Rek memberi makan kepada fakir miskin, enggak. Karena tidak ada qada dan tidak ada fidyah, maka bagi umat terdahulu saum Ramadannya bisa kurang dari 1 bulan. Sakit misalnya 7 hari, lalu saumnya 23 hari, berarti dalam tahun itu dia hanya bisa saum selama 23 hari, kurang dari 1 bulan. Maka bagi umat Muhammad ada qada, ada fidyah. Inilah kelebihannya. Sehingga bagi umat Muhammad tidak akan ada yang saumnya tidak tamat, nggak akan ada. Semua akan tamat. Kenapa ada qada dan fidyah? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Adanya qada dan fidyah itu walitukmilul iddatah, supaya jumlah saum umat Muhammad sempurna 1 bulan. Ada umat Muhammad saum terus dalam catatan tamat. Ada umat Muhammad saum plus qada tamat. Ada umat Muhammad misalnya saum plus fidyah tamat. Ada umat Muhammad teu saum sapoe-poe acan fidyah tuluy tamat. Tuh. Aya umat Muhammad teu saum sadinten-dinten acan fidyah ge teu bisa lantaran kemiskinan, dengan kejujurannya tamat. Ya. Piraku. Tidak enteng bagi Muhammad. Maka kalau ada orang mengatakan saya mah teu kuat saum, nah
Tinggal milih yang mana. Awak badag pidyah tuluy, nah gitu kan. Nah ini kembalilah kepada diri, di mana Allah menguji seseorang dari kejujurannya. Kodok dan pidyah umat terdahulu tidak ada. Bagi umat Muhammad ada kodok, ada fidyah. Ayat selanjutnya, ayat 185. Ini menjelaskan keutamaan saum Ramadan. Keutamaan. Apa itu keutamaannya? Allah milih saum itu bulannya Ramadan. Ramadan itu juga bulan yang dipilih oleh Allah turunnya seluruh kitab-kitab samawi. Kitab-kitab langit yang wajib kita imani diturunkan, Allah milih bulannya Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu dijelaskan bahwa suhuf Ibrahim turun fi awali lailatin min Ramadan, malam pertama. Kemudian kitab Taurat turun pada bulan Ramadan, lisitin Madinah min Ramadan, tanggal 6. Itu kitab Taurat. Kitab Injil li thalatha asyarata khalat min Ramadan, tanggal 13. Kitab Jabur turun tanggal 18 Ramadan. Suhuf Ibrahim sebagai imam, awal Ramadan diturunkan. Jadi besok saum petingna turun. Taurat tanggal genep, Injil tanggal 13, Jabur tanggal 18. Makanya bulan Ramadan bulan mulia, bulan turunnya kitab samawi. Catat lumayan sok aya kuis na TV, nah lumayan. Kan ilmu nak menang ngaji, hadiahna ke ibu-ibu nu gitu. Pelebah turun kapan Al-Qur'an diturunkan rata-rata apal kan? Nah, tapi satu saat saya ketika sahur lihat di SCTP bertanya kapan kitab Taurat diturunkan. Tilu subuh nu ngajawab itu teh. Subuh kaiji 500 nu ngajawab. Subuh kedua tambah 500 1 juta. Subuh katilu 1,5 juta keneh wae nu ngajawab. Pun anak tuh maros Pak. Jawab tanggal sabaraha? Era loba murid murid. Nah, Taurat tanggal genep bejaan ku SCTV. Ternyata 1,5 juta nu narima. Matak cek monak si bapak teh si bapak mah dasar. Mun menang benar 1,5 juta jangan gitu. Matak catat ku ibu mumpung karak saum saminggu sugan we pertanyaan teh keluar deui gitu kan ya. Lumayan. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang keutamaannya bulan Ramadan, Allah juga menjelaskannya cara paman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan, saumlah. Jadi saum Ramadan itu pada bulan di mana kita menyaksikan bulan itu. Ketika kita meru'yat, melihat, mulai saum. Karena itu ada ru'yat, ada hisab. Ru'yat dengan melihat, hisab dengan menghitung. Bagi negara yang normal, daulah mu'tadilah, tidak sulit untuk melihat bulan itu. Tapi bagi negara yang goer mu'tadilah, tidak normal, seperti di kutub utara, kutub selatan, petingna genep bulan, berangna genep bulan, sulit
mencari bulan. Makanya kalau ada pertanyaan, iraha ari saum peting, iraha ari saum berang, iraha menang tuang peting, bener gitu. Kumaha mun dikutub pan petingna teh genep bulan, berarti teu daharna genep bulan. Makanya orang-orang kutub mengukur waktunya itu ke daulah mu'tadilah, negara yang normal. Kemana? Ke Saudi Arabia, ke Indonesia, karena dilalui oleh daerah Khatulistiwa. Makanya sekalipun siang hari, kalau di daerah kutub bisa saja dia makan, buka. Karena di daerah yang normal saatnya untuk buka. Diteruskan ayat 185. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhar. Diulang ini diulang. Siapa yang sakit, siapa yang safar, hitung bayar pada waktu-waktu yang lain. Kenapa aturan itu datang? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi umat Muhammad. Apalagi yang dikehendaki Allah, walitukmilul iddah, supaya jumlahnya genap, supaya jumlahnya sempurna. Nah, setelah melaksanakan saum, jumlahnya sempurna, lalu diikuti oleh Allah, walitukabirullah ala mahadakum. Ini ayat berkaitan dengan Idul Fitri. Jadi kalau saum sudah selesai, ada yang qada, ada yang fidah, dan ada yang tamat, sehingga jumlahnya sempurna. Setelah itu tinggal Idul Fitri. Walitukabbirullah, agar kamu bertakbir mengagungkan Allah. Jadi saum tamat, tinggal naon? Idul Fitri. Sabaraha poe deui Idul Fitri teh urang teh? Lah kene tapi geus ka Bambang dina hate teh begitu. Selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi, ayat 186. Tadi berapa ayat saum Ramadan teh? Dan 6, 183 sampai setengah 188. Sekarang ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayat ini coba perhatikan, enggak ada kata-kata saum di sini. Tapi ayat ini disimpan sebelumnya menjelaskan saum, sesudahnya menjelaskan saum. Tidak mungkin disimpan di sini kalau tidak ada hubungan. Apa hubungannya? Hubungannya ternyata dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Innal lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turaddu. Bahwa bagi orang yang saum di bulan Ramadan, doanya itu tidak ditolak. Jadi jadikan bulan Ramadan itu bulan untuk berdoa, terus meminta pada Allah, bulan istighfar, bulan bertobat, tidak akan ditolak oleh Allah. Mumpung gitu kan, bulan sekarang bulan Ramadan, da geus tamat Ramadan mah moal Ramadan.
Eta mangke masuk karena bulan Syawal. Maka dakwah mustajabah diantaranya adalah doa pada bulan Ramadan. Makanya di dalam ayatnya, apabila bertanya kepadamu Muhammad dari hambaku tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat. Malam dekat dengan Allah, siang dekat dengan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hambaku berdoa pada bulan Ramadan, aku kabulkan permintaannya. Maka jangan lewat, Bu, satu kesempatan di bulan Ramadan tanpa doa. Ini pentingnya ayat ini. Ingat. Nah, kemarin sebelum Ramadan kita sudah berbicara. Ala sa'ilun yas'alu fayu'ti. Adakah yang meminta aku beri? Ala mustaghfirun yastaghfiru fayaghfiru lahu. Ada yang istighfar, aku ampuni. Ala ta'ibun yatubu, ada yang bertobat, fataballahu alaihi, Allah menerima tobat. Nah, karena itu sahabat Abdullah bin Amr, dia berdoa di bulan Ramadan tidak hanya doa yang diajarkan oleh Nabi, tapi idza aftara, jika dia buka, maka dia berdoa ahlahu keur kulawargana, wa waladahu anakna, dan juga doa untuk yang lain rizkina. Karena itu ketika kita berdoa tidak cukup untuk doa seperti yang kita baca. Coba berdoa sesuai dengan keperluan orang. Orang teh perlu naon kebenaran ayeuna teh barudak keur diuji ku Allah, urang ngadoa. Kararasan ayeuna teh ke rezeki geus rada sempit, ngadoa, gitu kan? Kebenaran boga incu urada berat penyakitna, ngadoa gitu. Tuh. Kesempatan dakwah mustajabah. Siapa yang berbicara? Allah. Ayat 108. Nah, berikutnya ayat 187. Ayat ini menjelaskan tentang perubahan sahum bagi umat Muhammad. Tadi umat terdahulu tidak ada kodok, umat Muhammad ada kodok. Umat terdahulu tidak ada fidyah, bagi umat Muhammad ada fidyah. Perubahan berikutnya, bagi umat terdahulu dalam saum Ramadan tidak boleh bercampur suami istri selama 1 bulan penuh, baik siang ataupun malam. Tidak boleh. Nah, kalau bercampur siang hari membatalkan saum. Kalau bercampur di malam hari menodai kemuliaan bulan Ramadan. Itu umat terdahulu. Lalu awal saum bukan dari terbit fajar. Ngemulai saumnya itu dari bangun tidur. Sehingga setiap orang tidak akan sama. Saumnya tergantung hudang sare. Nah, kalau orang yang tumor, itu tumor, tukang, terus itu tidur bangun, nah, maka
mulai saum. Bisa jadi waktunya pendek. Tapi bagi orang yang tidur jam 8 bangun jam 10, dia sudah harus mulai saum dari jam 10 itu. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Dan tidak ada sahur. Nggak ada sahur. Yang ada makan cuman sekali ketika buka. Makanya umat terdahulu ketika melaksanakan saum, begitu terbenam matahari makan. Begitu terbenam matahari minum. Tuh. Terbenam matahari makan, terbenam matahari minum. Karena kesempatannya di sana. Begitu tidur sudah tidak bisa makan dan minum. Sebab teu aya jal benuker sare bari barang dahar. Nah, begitu dia bangun harus sudah mulai saum. Muncullah perubahan dengan turunnya ayat 187. Karena di dalam ayatnya kama kutiba, seperti diwajibkan kepada umat terdahulu, para sahabat pun melaksanakan saum di awal Islam sama. Selama malam dan siang tidak bercampur, awal saum diawali dari bangun tidur. Perubahan itu terjadi antara lain karena Umar bin Khattab. Umar pulang ke rumah malam hari, lalu Umar ingin bercampur dengan istrinya. Tapi istrinya sudah tidur. Oleh Umar dibangunkan. Maka istrinya bangun. Lalu diajak campur. Kata istrinya, qadnimtu, saya sudah tidur. Sekarang bangun, maka tidak boleh campur. Lalu kata Umar, manim tu kuring mah can sare. Ini sudah tidur, ieu mah can sare. Akhirnya campur. Setelah campur, turun ayat uhilla lakum lailatas syiyam rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu malam saum untuk bercampur dengan istri-istrimu. Boleh weh tah. Tina peristiwa eta teh. Muncul lagi sahabat lain. Qais bin Sirmah al-Ansori. Dia saum di siang hari. Sore hari setelah terbenam matahari dia mau buka. Tanya istrinya, ada apa untuk buka? Istrinya menjawab, ma indi syae teu boga nanaon. Dibayangkan oleh kita para sahabat saum ti isuk nepikeun ka sore, tempo buka teu boga nanaon. Urang mah ti jam 4 geus loba nanaon itu. Nah, geus sagala aya termasuk bala-bala nu gitu kan. Nah, karena tidak ada apa-apa, istri mengatakan antoliku, saya akan pergi. Istrinya pergi cari makan. Qais bin Sirmah al-Ansori karena lelah tertidur. Istrinya datang bawa makanan, tapi suaminya tidur. Lalu dibangunkan, khaybatan laka, celaka engkau, ini makanan, kenapa tidur? Lalu dia bangun, udah nggak bisa makan, lantaran mulai saumnya dari bangun tidur. Akhirnya ditambah deui saumna teh. Ya, malam, lalu siang,
sore kepayahan. Turun ayat perubahan saum dengan peristiwa itu. Kulu washrobu, silahkan makan, silahkan minum. Sampai kapan boleh makan dan minum itu? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal faj, sampai kamu dapat membedakan ini benang hitam, ini benang putih. Apabila sudah bisa membedakan ini hitam, ini putih, minal faj, itu berarti fajar. Bila sudah fajar, tsumma atimus syiyam ilal lail, kamu sempurnakan saum sampai datang malam lagi. Mulai saum teh bukan dari bangun tidur, tapi mulai dari terbit. Nah, ini manfaatnya teh ke umat Muhammad. Mana cirinya fajar? Bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Dulu para sahabat suka mengikat benang. Nu bodas talikeun di leungeun katuhu, benang hideung di talian di leungeun kenca, salila peuting ningali dua leungeun gitu. Apa putih hitam bisa membedakan atau tidak? Kalau masih karena belum bisa membedakan, masih makan. Kalau bisa membedakan ini putih ini hitam, barulah berhenti, lalu dia saum. Ayeuna mah teu kudu nalian benang gitu. Lantaran geus jelas oleh jam dengan perkembangan zaman yang maju itu. Nah, jadi bagi umat Muhammad enteng lagi saumnya sekarang. Dulu tidak ada kodo, sekarang mah ada kodo. Dulu tidak ada fidyah, bagi umat Muhammad ada fidyah. Dulu tidak boleh bercampur se-Ramadan penuh siang malam, sekarang mah boleh di malam hari. Dulu awal saum dari mulai bangun tidur, maka dirubah sekarang mulai dari terbit fajar. Nah, karena jarak antara makan dan mulai saum itu jauh kan? Makan sebelum isya, malam sebelum isya, sementara saum mulai terbit fajar, muncul di sana sunnah Nabi. Apa itu? Sahur. Ya, muncul sunnah Nabi, tasaharu. Jadi sahur mah dari Nabi. Sahurlah kamu, fa inna fis sahuri barokah, pada sahur itu ada barokah. Kapan sahur jadi barokah? Kalau makan sahur itu pada waktunya. Ayak itu waktu makan sahur ada. Jangan dikatakan bahwa tidak ada waktu makan sahur. Ada. Makan sahur itu pada waktu sahar. Ada sahur dalam bahasa Arab, ada suhur, ada sahar. Kalau sahur, makanannya yang ada di atas meja, eta teh makanan sahur. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, itu adalah suhur. Nah, kapan kita makan sahur? Pada waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Malam akan pergi, siang akan datang, percampuran antara gelap malam dengan sinar siang. Dalam keadaan remeng-remeng tidak jelas. Itu waktu sahar. Karenanya kita dengar ada yang disebut sihirnya. Itu sama seakar kata. Sihir karena tidak jelas. Waktu sahar, waktu yang tidak jelas. Dikatakan malam bukan, dikatakan siang pun juga bukan, tapi percampuran antara gelap malam dengan sinar siang. Susah
menentukannya? Para sahabat telah menghitung. Waktu sahar itu kira-kira 50 ayat kalau baca ayat Quran. Datangnya pada waktu subuh. Kalau 50 ayat, seayat samenitnya. Nah, kalau seayat panjang nanti semenit dah. Berarti menjelang waktu subuh teh seberapa menit? 50. Kalau waktu subuh setengah 5. Kalau waktu subuh setengah 5, berarti waktu sahar jam berapa tah? Jam 4 kurang 20. Nah, jam 4 kurang 20 sampai dengan setengah 5, itulah waktu sahar. Ke sini menjelang subuh. Tidak termasuk makan sahur. Lamun jam 12 peting. Eta mah lain makan sahur, makan gembul gitu mah. Iya, isya geus dahar 12 bak deui gitu. Mata kata mah makan gembul. Dimaafkan orang tua kita dulu menyuruh emak nyuruh saya sahur, neng sahur, mak karak jam 11 ngarah nyalse. Itu dimaklumi karena orang tua tidak tahu ilmunya. Kalau sekarang mah kita tahu ilmunya, jangan makan sahur jam 11. Dan bukan waktunya dan tidak akan menjadi barokah. Nah, pada ayat selanjutnya yang dijelaskan oleh Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, ini juga kelebihan bagi umat Muhammad, ada iktikaf. Umat terdahulu nggak ada iktikaf. Di mana iktikaf? Fil masajid, di masjid. Ada yang bertanya, menang henteu iktikaf di kamar. Pana Qur'an ya di masjid. Fil masajid, di kamar mah lain iktikaf. Eta mah iktikaf. Nembuk bantal. Tuh. Kenapa dilarang bercampur? Yang membatalkan itikaf adalah campur. Ada pemahaman awal di para sahabat. Jangan kamu bercampur sedang kamu itikaf di masjid. Sehingga para sahabat berpikir tidak boleh bercampur di saat itikaf di masjid. Nalika hayang campur lantaran temenang di masjid, maka balik heula geus campur itikaf deui. Nah, yang dimaksud bukan begitu. Dan siapa orangnya yang akan bercampur di masjid? Maksudnya ialah yang membatalkan itikaf adalah bercampur, dan itikaf itu di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, tamatah aturanna teh. Itulah batas-batas Allah berkaitan dengan saum amali. Ini baru amali, pendidikan amalnya. Fala taqrabuha, kamu jangan mendekati yang berkaitan dengan hukum-hukum tadi di atas. Karena Allah menjelaskannya di ayat di atas itu tiga. Makan, minum, campur kan? Maka menurut Quran yang membatalkan saum itu tiga. Makan, minum, campur. Tuh. Tiga. Kumaha lamun diimpus teu batal. Ibu misalnya teh lamun saum teh teu nginum leuleus. Tapi lamun diimpus makan asup cai jadi jag-jag. Kumaha lamun diimpus? Diimpus mah kana naon?
urat lain dileueut diimpus mah. Matak lamun diimpus teu batal. Ngan anu diimpus mah nu gering. Nah, ari nu gering henteu saum. Gitu ya. Mata keur nu teu saum teu aya batal. Da teu saum tuh. Matak diimpus mah teu batal. Kumaha lamun anu cager diimpus, mun cager diimpus jadi teu cager gitu. Nah, yang dilarang berkaitan dengan yang membatalkan saum itu bukan makan, bukan minum, dan bukan bercampur. Tapi dalam ayat itu, fala taqrabuha. Kamu jangan dekat-dekat. Jadi yang dilarang itu mendekati kepada yang membatalkan itu sudah dilarang. Sama seperti zina. Tidak langsung zinahnya, tapi mendekati zina itu sudah dilarang. Apalagi zinahnya, makan, minum, campur, bukan itunya, ikhtiyatinya, jangan mendekatinya, apalagi makan, minum, dan bercampurnya. Bolehkah ibu-ibu nu masak di dapur ngasaan? Boleh mencicipi, bisi kurang uyah. Tapi lamun ngasaanana 25 kali, tak eta mah geus mendekati, sengaja dibuat. Teuleum dinabak supaya cai anu asup, sudah kosong pahalanya. Suami istri tidak campur ngan otel kolot gitu. Yang mendekati pada campur jadi kosong. Sekalipun tidak campur karena yang dilarang mendekatinya. Nah, begitulah hebatnya aturan saum itu. Kemudian ayat yang 188. Ini sepintas tidak ada hubungan dengan saum. Karena menjelaskan makan. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu memakan harta kamu dengan cara batil. Kenapa dimasukkan pada saum? Ada munasabahnya. Tujuan saum itu intinya ialah annal gharda minas siyami laisa al imtina'u anit ta'am innama huwa istinabul haram. Tujuan dari saum itu hakikatnya menjauhi dari yang diharamkan dalam berbagai hal. Tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak bercampur, tapi apa yang dilarang dijauhi. Itu intinya. Makanya berkaitan dengan makan, minum, hubungannya dengan saum, hakikatnya kita harus menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah berkaitan dengan itu. Khusus berkaitan dengan ibadah saum. Jangan buka jeung sahur dari makanan dan minuman yang batil. Batal saumnya. Kosong tuh. Sahur buka. Jangan dari yang batil. Lantaran orang keur ibadah ngade buka jeung sahur tina barang yang batil yang diharamkan. Harus halal bersih tuh supaya saumna teh katampi. Halal bersih. Punya suami resep tuang lada. Pas cengek seep di imah. Lamun teu aya lada sok ambek-ambekan. Maka ibu ningali tangkal cengek di tatangga. Terusnya maling.
maka buka sahurnya jadi kosong. Karena makan yang diharamkan dari yang batil. Kumaha lamun sahur meuli beasna tina menang maling. Mending tong saum sekaligus. Karena yang dimakan oleh dia dari barang yang batil. Tuh, hati-hati kudu apik dina buka jeung sahur, jangan dari barang yang haram. Nah, selesai 6 ayat teh. Ya. Diawali dengan kutiba alaikumusiyam, siam teh tidak makan. Diakhiri dengan ayat makan 188. Sedangkan definisi saum teh menahan diri dari makan. Berakhirna saum dengan makan. Diawali dengan menahan, diakhiri dengan makan. Ayat 6 ini 83 tidak makan, 188 ayat makan. Jadi genep ayat teh menggambarkan sosok definisi saum. Hebatnya karena Allah yang buahnya nyusunnya. Dalam urang mangieun tulisan cantang tuh bisa nyosokkeun seperti itu. Nah sekarang apa tarbiyah ruhiyahnya? Apa pendidikan ruhnya? Tadi kan pendidikan amalnya, sekarang pendidikan ruh. Lihat setiap ujung dari ayat di akhir. Jadi Allah menyimpan ruh saumnya di akhir. Di akhir. Ayat 183 diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Berarti lewat saum Ramadan Allah mendidik kita dari sisi ruh tarbiyahnya agar ibadah kita meningkat. Satu tuh, la'allakum tattaqun. 2. Ayat 184, in kuntum ta'lamun. Maka ruh saumnya lewat ibadah saum agar ilmu kita bertambah. Ilmu. Kemudian ayat 185, la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Lewat ibadah saum agar rasa syukur kita meningkat. Ayat 186, la'allahum yarsyudun, agar kita berada pada jalan yang benar. Ayat 187, la'allahum yattaqun, sama dengan 183. Ayat 188 sama dengan ayat 184. Maka tarbiyah ruhiyah dari saum itu 4. Pertama, tarbiyah takwa, meninggalkan ketakwaan. Kedua, tarbiyah ilmi, meningkatkan ilmu. Ketiga, tarbiyah syukri, meningkatkan rasa syukur. Dan yang keempat, tarbiyah rusdi, menempatkan kita berada pada jalan yang benar. Jadi 4 ada di akhir. Ini mah amalna dijelaskan oleh Allah begini-begini, bareto mah begini, saum Ramadan teh ayeuna mah kieu, tahruhna ini. Betulkah lewat saum Ramadan ketakwaan kita meningkat? Betul. Bulan Ramadan, qiyam Ramadan, orang menyebut taraweh tiap malam kan? Nah, lamun teu taraweh teh asa ateul gitu. Asa hareudang awak teh. Padahal pada bulan-bulan yang lain aya tahajud kan?
aya salat lail kan jarang kakemot eta teh. Hilap gitu. Tapi di bulan Ramadan mah ya lamun teu sapeuting teh asa lebar gitu. Nah, pada waktu yang lain tidak. Nah, pada bulan Ramadan saum tiap hari. Nah, hari ini saum. Rasa lelah? Dah. Senang. Padahal pada bulan yang lain ya, aya saum, Senin saum, Salasa henteu, Rebo henteu, Kemis saum gitu kan ya. Jarang kagarap. Ini meningkat. Pada bulan Ramadan orang mensantuni fakir miskin. Ada nggak fakir miskin di bulan lain? Iya. Tapi kadang terlupakan. Tuh. Makanya dilatih oleh Allah selama 1 bulan ini ialah kita dilatih untuk meningkatkan ibadah pada Allah. Kemudian tarbiyah ilmi, meningkatkan ilmu. Bukan kita, malah Rasul sendiri. Jibril selama bulan Ramadan mendatangi Rasulullah tiap malam, tadarus Quran, mengkaji, mempelajari Quran tiap malam itu pada bulan Ramadan. Artinya ilmu Rasul itu meningkat. Sekarang dirasakan tidak oleh kita bahwa dengan bulan Ramadan itu ilmu kita meningkat, bertambah? Ya, seperti adanya pengajian ini karena juga berkaitan dengan Ramadan itu. Karena itu Rasulullah SAW itu menjelaskan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berada di masjid Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, membaca kitab Allah dan mengkaji Quran. Karena yang kita kaji Quran, illa nazalat alaihim sakinah, ketentraman akan turun, wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat Allah akan menaungi kita, wa khaffat alaihimul malaikat, dan kita dikelilingi oleh para malaikat. Ilmu bertambah karena kita tadarus Quran, mengkaji Quran pada bulan Ramadan. Lalu tarbiyah asyukri, lewat saum Ramadan agar rasa syukur kita meningkat terhadap Allah. Apa betul? Ya. Bagi yang saum itu ada 2 kegembiraan. Farhatun indal fitri, senang ketika buka. Fitri teh ketika buka, baik buka yaumiyah harian ya, atau fitri syahriyah, buka bulanan. Mana buka harian? Eta tiap buka. Begitu adan buka. Mana buka bulanan? Eta Idul Fitri. Ya, Idul Fitri kan buka bulanan. Ketika kita buka senang. Di bulan lain lamun mengadenge adan tara nyebut alhamdulillah. Tapi di bulan Ramadan mah begitu adan berkumandang, alhamdulillah geus adan. Nah, alhamdulillah teh kan ucapan syukur. Langsung makan. Tamat saum isukan Idul Fitri, alhamdulillah isukan Idul Fitri rek make baju anyar. Nah, senang deui. Ada yang ditunda. Oke, oh iya mah indaliko irobbi, ketika bertemu dengan Allah kita bergembira lagi. Karena itu pada bulan Ramadan meningkatkan rasa syukur
kepada Allah dengan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya pada bulan Ramadan mah seueur tuangan nu kurang dituang bari nikmat gitu. Ya. Eta purupuk ngojay teh geuning nu. Ngararojay geuning bulan Ramadan mah kurupuk teh gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tarbiyah rusdi. Ada rosad, ada rusdun. Kalau rosad, petunjuk kebahagiaan akhirat. Kalau rusdu adalah petunjuk kebahagiaan dunia akhirat. Saum Ramadan itu petunjuk kebahagiaan dunia akhirat. Bukan akhirat saja, termasuk dunia. Karenanya dari Nabi, sumu tasihu. Saumlah kamu, pasti kamu Nah, ini dunia. Di akhirat lebih afiat lagi kita. Apa petunjuknya agar kita berada pada jalan yang benar itu? Antara lain, Allah menunjukkan, mengajarkan kita harus menjadi orang sabar. Jangan menjadi orang emosional. Makanya kalau ada yang mau berkelahi, bertengkar pasea, katakan aku sedang saum. Kayak Sawal pasea. Nah, gitu. Tuh. Ini artinya menahan. Kemudian ditunjukkan lewat saum Ramadan, anggota badan kita itu jangan ada dalam dosa. Jangan ada dalam dosa. Karenanya jika kamu saum, saumlah pendengaranmu, penglihatanmu, saumlah lidahmu dari berdusta dan dosa. Wada adal khadim, awas tinggalkan ketika saum Ramadan itu ulah rek menyakiti pembantu. Tinggalkan. Urang lantaran boga rasa keur saum, bisi saum urang teh teu tamat, maka ti isuk nepikeun ka sore sare. Nu didamel saha? Pembantu. Terus pembantu teu leres damelna dicarekan, maka saumna pahalana jadi hati-hati rek nyarekan pembantu di bulan Ramadan. Nah, ditunjukkan lagi cara hidup yang benar oleh saum Ramadan dalam makan. Ya, ditunjukkan. Ulah wareg teuing. Itunya. Patuangan teh kudu dibagi 3, sepertilu keur napas, sepertilu keur cai, sepertiga untuk makanan. Lamun angin terus, asup angin. Air terus semua, kili kiben. Ya. Terus makanan penuh semua. Nu gugulingan teh tah. Merangkaan. Makanya bagi 3. Karena akan membuat penyakit al-batnu ra'sudda'i, perut itu pangkal penyakit. Lalu kita dilatih oleh bulan Ramadan itu dalam cara makan. Mun buka dipercepat, lamun sahur diperlambat. Awali buka itu dengan yang manis, kalau tidak ada dengan air, agar sehat, karena badan kita lelah kehilangan zat gula. Begitu kita makan yang manis, maka terpenuhilah zat gula itu. Rasulullah
kalau buka makan 3 butir kurma. Kita jangan punya pikiran makan kurma sunnah Nabi. Bukan kurmanya, dak kurma majibilah budaya, tapi manisnya. Karena itu sekalipun Nabi teu pernah makan kolak, jika kita buka dengan kolak termasuk sunnah Rasul, asal kolakna amis gitu. Ngan Nabi 3 biji kurma lalu kolak 3 mangkok. 3 itu sebagai ciri adalah sedikit. Kalau sahur akhirkan supaya jadi barokah. Kemudian tanpa disadari kita dilatih oleh bulan Ramadan, diajar bangun tidur, bisi can bisa bangun tidur. Karena masih banyak orang yang can bisa hudang sare. Bagaimana kata Ramadan, bagaimana pendidikan bulan Ramadan bangun tidur itu? Bangun tidur itu sebelum waktu subuh. Dengan apa dididiknya? Sahur, ya. Sahur. Kan sahur teh sebelum sholat. Selama berapa hari kita dididik, ditatar bangun tidur? 1 bulan. Oke. Jadi biasa. Begitu pada bulan yang lain gitu ya. Nah, bangun tidur teh sebelum sholat subuh sehingga subuh teka berangan. Dilatih itu, dilatih. Ternyata Syawal kalah bagi kaberangan. Berarti telulus. Can aya asar dari tarbiyah itu. Nah, karena itulah maka lewat tarbiyah ruhiyah tahdibiyah ibadah meningkat, tarbiyah takwa, ilmu bertambah, tarbiyah ilmi, rasa syukur juga bertambah, tarbiyah syukri, dan kita ditempatkan pada jalan yang benar, kebahagiaan dunia dan akhirat yang disebut dengan tarbiyah rusdi. Sehingga lewat saum Ramadan Allah berkehendak menciptakan sosok manusia yang badannya sehat dan hatinya afiat. Gitu. Ingin membentuk manusia itu badannya sehat, hatinya afiat. Sesuai dengan ayat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat, sehat ruhnya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka bersuci, bersih badannya. Sehingga lahirlah sosok manusia afiat wal sehat. Hari urang sok nyebutna naon? Semoga sehat wal nu bener mah. Nya di Quran innallaha yuhibbu tawwabin, ya apiat. Wa yuhibbul mutatahhirin, tah ya sehat badan. Maka nu leres mah mudah-mudahan sing apiat wal sehat. Kitu teh Quran mah. Mana nu leuwih penting? Ya. Sabab aya jalma anu badana sehat tapi hatena kotor. Apa nu maling oge sehat eta teh ngan hatena kotor. Tapi aya jalma anu badana sakit-sakitan tapi hatena bersih. Makanya afiat wal sehat, sehat wal afiat.
Ya, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terlahirlah sosok manusia yang jiwanya bersih dan badannya sehat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.